Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ketemu ya? Ya, kita baca ya. Itu ada al-haditsus tsani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani. Ajazani bihi al-alama as-sayyidu Ahmadu al-Mursafi al-Misri ba'da an ajazani bihi as-sayyidu Abdul Wahhab Ibnu Ahmad Farhati Asy-Syafi'i an masyayikhihi musalsalan bil awliyati ila Abdillahi Ibnu Amru Ibn al-Asi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil. Kita baca Fatihah biar yang kita belajarin ada manfaatnya, ada berkahnya, memberikan efek positif buat kita. Itu artinya ada manfaat ilmu yang kita bawa meskipun sedikit. Kedua, buat DKM Masukan Mujahidin beserta jajaran dan pengurusnya semua jamaah bertakwa tidak. Insya Allah kita semua seperti yang disampaikan Rasul, man sallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuhnya berjamaah, kana fi dhimmatillah, hidupnya di genggaman Allah, hidupnya dijamin sama Allah. Insya Allah enggak celaka, insya Allah tidak sakit, insya Allah berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan kemarin di
bulan kemarin berarti ya. Kita sudah bahas hadis sahih Muslim di nomor urut hadis 6664. Masih ingat? Kita nggak boleh zalim sama orang karena Allah tidak pernah zalim. Kita nggak boleh nyakitin orang karena Allah nggak pernah nyakitin kita. Siapa yang nyakitin kita? Ini kuntu minaz zalimin. Kita sendiri yang nyakitin diri kita. Maka terkenallah dua doa. Tadi yang pertama doanya siapa itu? Nah, doanya Nabi Yunus ketika ketelan sama ikan paus. Dia ditelan sama ikan paus tadi. Ini kuntu minaz zalimin. Yang kedua doanya siapa? Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kesempatan kali ini kita buka hadis kedua yang ditulis oleh al-musannifil kitab, penulis kitab Al-Imam Al-Alamah An-Nawawi Tantara Al-Bantani, yang merupakan bagian yang kita pelajari di Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Jadi pantas kalau tadi kitabnya salah, karena memang saking semangatnya, saking semangatnya ngaji, wah ini kayaknya. Itu artinya di Masjid Al-Mujahidin ini tidak kekurangan SDM-nya. Coba deh, mau ngaji dibeliin kitab, dibeliin lekar tuh, kan begitu. Tinggal duduk doangan nyender, namanya gider. Ngaji kembali nyender, boleh nggak? Boleh. Lah yang kagak dapat bagaimana? Lah bukan gider, dia mah jiping. Ngaji sembari ngopi, boleh nggak? Gider boleh, jiping boleh. Yang nggak boleh ngapain? Yang nggak ngaji. Bahkan kalau misalnya punya nggak punya ngantor-ngantor dikit ya nggak apa-apa nyender ya, tapi jangan giler. Ngaji sembari ngiler ya. Itu artinya kita bersyukur bisa menjadi bagian dari Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Insya Allah kita masuk surga rame-rame, amin ya rabbal alamin. Maka Al-Imam Tantara Al-Bantani An-Nawawi mengatakan ajazani. Kita sering mendengar kata-kata ijazah ya. Apa sih kira-kira ijazah itu? Syahadah. Apa sih syahadah itu? Ya. Artinya bahwa kita dibolehin. Jadi kita ngaji nggak sembarang ngaji. Kita pun ngaji atas ijazah. Bahwa ini kitab diturunkan kepada murid-murid ya, dari muridnya kemudian ilal muslimin na'ama, dipersembahkan untuk siapa? Seluruh kaum muslimin yang baca oleh Al-Imam Tantara Al-Bantani. Imam Nawawi nggak sembarangan juga. Beliau dapat dari mana? Ajazani, saya dapat ini yang tadi kita baca, diijazahkan, diberikan, diperbolehkan, udah melalui fit and proper test, ujian. Maka kita pulang dari sini boleh ngapain? Kenapa? Karena Imam Nawawi sudah mengijazahkan juga. Beliau mendapat ijazah dari gurunya, ya kan? Nanti kita baca sampai akhirnya kemana? Tadi kita baca sampai kepada Abdullah bin Amr bin As. Siapa dia? Anak daripada mantan gubernur. Gubernur mana? Mantan gubernur DKI. Mantan gubernur Mesir. Ya, kita sekali lagi bersyukur guru-guru kita di Masjid Al-Mujahidin banyak yang dari Mesir. Ya, banyak alhamdulillah yang dari Mesir. Maka ajazani, ini siapa yang ngomong? Imam Nawawi. Karena kalau ada ni itu berarti kepemilikan.
Ini namanya laban, labanun kalau bahasa Arabnya. Ya, kalau udah taruh sini punya siapa nih? Punya siapa kira-kira? Lo punya saya kali ya? Kalau punya saya berarti bukan labanun lagi, berarti labani. Ini punya saya. Ya kan? Ibu-ibu habis ngaji pada mau pulang gitu. Berarti kan zaujah. Ibu-ibu kan begitu. Lah kalau yang bini kita berarti zaujati. Nah ini bini saya zaujati. Cuma menunjukkan sama bini sendiri, jangan bini orang. Karena dia bentuknya kepemilikan. Maka ajazani telah diijazahkan nih kepada Imam Nawawi, betul-betul saya yang diijazahkan. Taukid, penegasan. Bihi, apa itu bihi? Bi dengannya hi kemana? Kepada hadis ini yang kita baca barusan. Bihi namanya kalau kita belajar nahu domirun mustatirun fihi, ya kan, takdiruhu, ya kan, huwa. Bahwa ini domirnya kemudian ditutupin bahwa sebenarnya ada al hadis. Kebayang ya? Siapa yang ngasih? Yang ngasih adalah al-allamah. Kemarin kita udah bahas. Yang namanya al-allamah itu adalah orang yang sangat mumpuni dalam keilmuan. Kalau bulan mulut kita main ke Pondok Pinang, atau di bundaran Pondok Indah, atau di atas tol Veteran, itu ada suka ya kan haul al-allamah as-sayyid siapa? Syekh Syafi'i Azan. Al-allamah suka ditulis karena memang guru-guru dan murid-murid beliau sampai sekarang masih mengajar kita, di antara Syekh Fakhruddin Al-Bani. Ada lagi Kiai Adi Sofwan Nizami. Banyak yang kemudian murid-murid beliau, maka beliau menjadi alamah, orang yang mumpuni, disebut dengan alamah. As-Sayyid panggilan untuk seorang guru. Ya, Sayyid siapa namanya? Ahmadu. Ya, Sayyid Ahmadu. Ya, siapa ini Ahmad? Kok namanya Ahmad? Dia adalah Ahmad bin Muhammad Syarafuddin Asy-Syafi'i. Ahmad bin Muhammad Syarafuddin Asy-Syafi'i. Ada Bang Udin di sini. Nah itu dia orangnya dah. Syarafuddin. Itu artinya kita alhamdulillah mengambil nama intisaban dari orang-orang yang luar biasa soleh. Beliau wafat tahun 1306 Hijriah. Fadil Masri min ulama il-Azhar, salah satu daripada ulama mufti Azhar. Ya. Maka disebutnya dia adalah al-Marsafi. Qama bi tadris tafsir wal hadis fi Darul Ulum. Ini gurunya Imam Nawawi, itu guru di Universitas Darul Ulum. Jadi ada 3 universitas besar di Mesir. Yang pertama ada Al-Azhar, yang kedua Darul Ulum, yang ketiga Jami'atul Qahirah. Universitas Az-Azhar, Universitas Darul Ulum, dan Universitas Kairo. Nah, beliau mengajar situ dan beliau adalah guru daripada Imam Nawawi. Kitabnya banyak, ada yang namanya Al-Matla' As-Sa'id. Kalau pernah lihat kitab Al-Matla' As-Sa'id, itu punyanya Ahmad Sayyid Al-Marsafi. Ada juga Maqasid, ada juga Takrib, ya kan, Fanil Arabiyah. Jadi ada beberapa kitab yang kemudian memang bagian dari yang ditulis oleh Al-Alamah Sayyid Ahmad Al-Marsafi. Ada 2 di sini riwayat ulama, ada yang menyebutnya Al-Marsafi, Marsafi, ada yang Mursifi. Ya. Marsafi dan Mursifi, dua-duanya boleh karena dia ada satu tempat di kampung, salah satu di Mesir. Al-Masri berarti orang Mesir karena Masri. Kalau dia orang Petukangan berarti Al-Petukangi. Dia orang Betawi berarti Al-Batawi.
Dia orang Sunda berarti Sundawi. Dia orang Tangerang berarti Atanggeri. Ya. Orang mana lagi? Pokoknya ujungnya dikasih ya. Ya, berarti itu adalah tempat dia tinggal atau lahir. Musannif juga kan Al-Imam Nawawi Tanara Al-Bantani, karena memang tinggalnya lahirnya di Banten. Apa kata beliau? Ba'da an ajazani. Nah, ada dua ternyata gurunya. Tadi pertama Sayyid Ahmad Al-Mursafi mengijazahkan. Diijazah lagi, dikuatin lagi sama satu gurunya. Siapa gurunya? As-Sayyid Abdul Wahhab Ibnu Ahmad Farhad Asy-Syafi'i. Ini mudah-mudahan kita ke bawah berkahnya bisa sampai nengokin kuburannya, tempat tinggal Imam Syafi'i. Amin ya rabbal alamin. Maret kemarin saya terakhir ke Mesir. Alhamdulillah sempat bantuin nyemen, nyapu di rumahnya Imam Syafi'i. Sekarang sudah ada kamar-kamarnya, jadi yang ziarah sekarang bisa nginep. Dulu nggak bisa nginep, sekarang yang ziarah bisa nginep. Ada laki-laki, ada perempuan, enak sekarang. Di atasnya di tingkat juga, tidak lagi di atas. Itu artinya mudah-mudahan nanti suatu waktu Allah izinkan jamaah Masjid Al-Mulani Al-Mujahidin ziarahnya udah bisa nginep di sana. Amin ya rabbal alamin. Karena memang beliau tinggal di Syafi'i, bagian daripada Imam Syafi'i. Luar biasa. Satu guru mengijazah, diijazah lagi, double ijazahnya. An masyayikhihi. Dari siapa dia? Dari guru-gurunya. Kalau satu guru berarti syekh. Kalau yang umroh tuh, yang haji pernah dengar ya? Syekh gitu kan. Itu satu. Kalau dua syekhani berarti dua guru. Kalau masyayikh gurunya banyak. Itu artinya beliau bukan cuma satu dua guru. Dari dua guru ini ada guru-guru yang lain kemudian ngikutin mengijazah Imam Nawawi. Musalsalan, berurutan, bila aulawiyah, dari yang kemudian menjadi utama. Perlu diingat bahwa guru-gurunya itu bersandar kemana? Ila Abdillahi ibnu Amru ibnu As. Kelihatan tulisannya ain, kelihatan mim ra waw. Ya, kalau ain mim ra waw, lihat ujungnya kalau ada wawunya berarti pastinya dhammah. Kan kalau kita ngaji gitu ya. Kalau belakangnya waw pasti sebelumnya dhammah. Kalau belakangnya alif berarti sebelumnya fathah. Gitu. Kalau kemudian sebelumnya, setelahnya itu kemudian kasrah, maka kemudian sebelumnya bisa jadi mati ya dan seterusnya. Itu artinya bahwa Amru, karena memang ciri khasnya dia adalah anak daripada Amru ibn As. Ada tiga yang terkenal. Ada tiga Abdullah yang terkenal. Yang pertama ini Abdullah bin Amru, ya, pakai dhammah, Amru ibn As. Anak daripada mantan gubernur Mesir yang bernama Amr ibn As. Masjidnya masih ada. Nanti yang ke Mesir pasti diantara ayahanda bunda pernah ke Masjid Amr ibn As. Yang kedua Abdullah bin Umar. Kalau Umar nggak ada wawunya, ain mim ro, berarti itu Umar. Anak siapa? Anaknya Umar ibnul Khattab, Khalifah. Yang ketiga adalah Abdullah ibnu Abbas, ya, sepupunya Rasul, ya, anak daripada Abbas, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga Abdullah ini ada di sini. Abdullah ada. Nah, itu yang memang sering ngeriwayatin hadis. Ya, pokoknya kalau antar lupa hadisnya apa kemarinnya, tanya sama Bang Abdullah. Insya Allah dia juga hafal. Ya,
karena bagian daripada yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An itu berarti dalam metodologi ilmu hadis itu ada 3. Yang pertama, ya kan, itu namanya kita sering dengar, yang sering kita dengar itu matannya. Matan itu bukan redaksinya, ya kan. Yang kemudian sering juga kita dengar perawinya, ya kan, rawahunya siapa. Enggak penting lagi adalah dari siapa kita dapat. Yang ini langsung dari Amr ibnu As, langsung dari siapa? Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, siapa nih? Annahu siapa berarti? Rasul. Annahu, sesungguhnya dia. Ini kembali ke siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kayaknya nih hari kita pernah dengar ya, dikit-dikit mah pernah dengar kita. Artinya apaan sih? Kita raba-raba aja, ya kan? Ar-rahimuna, ya, ada namanya buajik Siti Rohimi. Nah, berarti nggak jauh dari dia dah, kira-kira itu artinya, ya kan? Yarhamuhumur rahman, rahman berarti Allah. Kita kabar-kabar juga. Tabarok berarti kita sering baca surat tabarok, berarti tabarok itu berkah. Ta'ala berarti yang paling tinggi, Allah Ta'ala. Kita raba-raba dulu. Irhamu berarti kayak perintah gitu, kayak disuruh kita. Man fil ardi, man biasanya kan ditanya man rabbuka, ya kan, siapa? Man rabbuka, jawabannya apa? Allahu Rabbi. Apa yang kau buka? Bungkusan rugi. Itu mantap. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya kan? Man berarti siapa? Fi berarti di, ardi berarti bumi, ya kan? Yarhamukum man fis sama, sama berarti langit, berarti Allah nih. Kira-kira begitu ya. Apa artinya? Wal makna ar-rahimuna, bahwa arti hakikat dari ar-rahimun, ar-rahimun ini adalah jamak mudzakkar salim. Ar-rahimuna, kalau sendiri ar-rahim orangnya. Yang kedua ar-rahimani kalau dua. Kalau banyak ar-rahimuna karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Tapi kalau melihat hadisnya, biasanya kalau kita belajar bahasa Indonesia, ya kan, kata kerja, ya kan ya. Biasanya orangnya dulu, orang kata kerja dia ngapain, ya kan ya. Orang kata kerja kemudian ada predikatnya, ya, atau misalnya objeknya. Kalau ini langsung predikat, ar-rahimuna langsung orangnya, ya kan. Belum ada kata kerjanya di sini, ya kan, langsung ar-rahimuna. Berarti apa? Jamak mudzakkar salim. Di sini maknanya ar-rahimuna liman fil ardi. Ar-rahimuna itu liman fil ardi, mereka-mereka yang ada di atas bumi. Berarti siapa tuh? Lah kita nih. Liman fil ardi, tadi kan ada ardi, ada as-sama, ada dua nih, ada bumi, ada langit. Nah ar-rahimuna itu liman fil ardi, siapa saja yang ada di muka bumi, berarti termasuk di kita. Berarti kita mau khotob nih, kita yang kemudian menjadi objek dari hadis ini, kita yang kemudian kudu nurut sama hadis ini. Karena siapa? Kita rahimun, kita termasuk yang ada di atas bumi. Siapa aja dia? Min adamiyin wa hayawanin. Adami berarti anak Adam. Hayawanin berarti hewan. Makanya seringkali kita disebut hayawanun natiq. Manusia itu hewan yang bisa berbicara.
Hewan juga tapi bisa bicara. Bicara pakai apa? Dua, bi aqlihi wa qalbihi, dengan akalnya dan hatinya. Kalau hewan lain nggak bisa bicara pakai akal sama hati. Dia punyanya insting doangan, anaknya digigit, dipindahin, ya kan? Insting gorizah adanya, tapi nggak punya akal sama hati. Lam yu'mar biqatlihi, ya kan, hewan yang kemudian diumpamakan tidak untuk diperintahkan dibunuh. Bil ihsan, ya, kita harus menghadapinya, menjadikannya, mengikut sertakannya dalam kehidupan kita dengan ihsan. Apa itu ihsan? Kebaikan. Ini kalau hari Jumat khotib kita kan sering banget, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Baru dah Allahu akbar. Ya. Pokoknya kalau sering di Masjid Al-Mujahidin mah bahasa Arabnya pinter. Sering-sering aja main di mari. Lah semuanya nyangkut sih. Nah, kita dengerin khotib nyangkut, baca kitab dia juga nyangkut terus. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Contoh, nih maaf, kita nyuruh bocah umurnya 2 tahun, tolong taruh nih mikrofon di atas meja. Taruh sini boleh nggak? Boleh nggak taruh sini? Boleh ya, di atas. Taruh sini sama dia. Kalau bisa nggak boleh. Ada lagi taruh sini sama dia. Jagain punya masjid ini biar awet sama dia gitu. Boleh nggak? Boleh. Ini yang dalam naruh di sini ini baru Islam doangan. Jadi bang membayang doang, ya kan? Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Ya, pagi pakai sendal jepit, pulang kayak karpil dia. Ya orang ambil yang baik-baik, tinggal yang buruk-buruk. Taruh sini dia baru Islam. Ini Islam, ini baru iman, ya kan? Taruh sama dia biar kelihatan. Taruh sini berarti apa? Ihsan, melakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita kudu baik sama siapa baik di muka bumi ini. Meskipun sama orang yang ngontrak kagak bayar-bayar. Orang sama harga ngontrak sinis banget, mau dia 3 bulan kagak bayar. Jangan. Nah, kenapa? Ini perintahnya kudu berihsan, kita berbuat baik. Ilaihim, kepada mereka, yahsunur rahman ilaihim. Lihat di sini, yahsun itu fi'il mudhari. Lihat di atas, ar-rahimuna, ya kan, orang-orang yang memberikan kasih sayang, menyayangi. Yarhamuhun, yarham itu berarti fi'il mudhari. Di sini sebutin apa? Yahsun berarti fi'il mudhari. Fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madhi berarti sesuatu yang sudah lampau. Kalau di sekolahan namanya simple past tense, udah terjadi. Kalau fi'il mudhari namanya present continuous tense, ya, pekerjaan yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Ini udah nyusul belum nih? Ini sama saya belum. Kalau belum nyusul berarti fi'il mudhari, ntar akan datang. Habis kapan? Habis ngaji. Udah sholat subuh belum? Nah, berarti simple past tense fi'il madhi. Di sini yuhsan, kalau kita bil ihsan, Allah yang yuhsan. Kita baik sama orang, gak usah khawatir, Allah yang akan baik sama kita. Irhamu, nah, irhamu man tastati'una an tarhamuhu. Maka sayangilah, irhamu perintahnya berarti fi'il amr. Sayangilah man tastati'una, siapa yang bisa di antara kita menyayanginya
antarhamuhu, menyayanginya, min asnafi makhluqati ta'ala, siapapun di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong-ngomong ketemu kan ya, ini saya nggak keluar dari jalur ya, biar nanti ngajinya hatam. Insya Allah kalau hatam ini kitab ini yang ngaji, yang sembahyang di Masjid Al-Mujahidin pakai bahasa Arab semua udah ngomongnya. Iya, begitu dia mau ngomong, begitu azan, bahasa Arab kan? Azan, Arab dia ngomong. Mau komat, Arab. Lah imamnya juga begitu, bahasa Arab juga. Pokoknya nggak kenal bahasa Betawi itu semua, Arab semua. Kalau udah amin ya rabbal alamin. Sayangilah siapapun min asnafi makhluqatihi, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, walau ghairu akilin, meskipun dia nggak berakal. Kalau kita sayang sama orang yang sayang sama kita itu wajar. Kita baik sama orang yang baik sama kita itu wajar. Dibawain apa ntar nih, ya kan, kue undi, ya kan, sama longol. Nah, kita balikin piringnya. Lalu kita balikin apa ini? Lu nyayur apa? Ya kan? Nyayur atau kokak, ya kan? Udah balikinnya pakai kokak gitu. Biasanya kita begitu tuh, orang Betawi kan begitu. Itu sunnah Rasul, ya kan? Tahabu, seringkali kita membagi orang timbul rasa cinta. Sekarang permasalahannya kalau itu orang nggak pernah baik sama kita, siapa dia? Ghairu aqil, orang yang nggak punya akal. Siapa? Orang gila. Kalau di rumah saya jomblo nih kemari, itu ada 2 orang. Yang orang kalau nggak deketin dia takut, ya. Pernah dia datang deketin, ya kan? Saya tanya, ngapa pada lari buaji gitu kan? Itu dia deketin kita. Saya tanya mau ngapain? Jalan raya mana? Lah itu jalan raya. Timbang aja jalan raya doang, udah jalan dia. Itu artinya sebetulnya dia nggak mau ngapa-ngapain, dia lagi linglung mau jalan kemana? Nyari jalan raya, ya kan? Artinya sayang sama orang yang sayang sama kita itu biasa, tapi sayang kita sama orang yang nggak berakal itu yang kemudian dianjurkan. Kita sayang sama manusia itu biasa, tapi sayang sama semua makhluk Allah. Apa tuh kira-kira? Yang miara burung, boleh nggak miara burung? Ini kan burung hampir 100 juta, ya. Ini yang punya burung 100 juta, tuh burung anuan, ya 100 juta. Boleh nggak punya burung kira-kira apa? Enggak ada diem bahaya ini yang punya burung. Miara ikan boleh nggak? Iya. Ikan sepat, sekarang lagi ramai tuh ikan apa? Ikan cupang. Kayak gini, ya kayak betok korek cuma 2,5 juta di Karang Tengah. Bulan saya kalau malam minggu ngaji di bos-bos cupang, masya Allah kayak gini 2,5 juta, 3,5 juta. Ya kan? Itu artinya mohon maaf kita boleh punya burung. Nabi juga pernah bercanda, ya kan, sama yang punya burung, ya namanya Umair. Umair ditanya sama Rasul, ya Umair, ma fa'alahun Nughair. Burungnya namanya Nughair. Jadi burung punya nama dulu, ya kan? Ya Umair, Umair, burung kamu mana sih Nughair? Apa kata Umair? Fat ya Rasulullah, udah mati wahai Rasul. Artinya apa? Boleh punya burung, tapi apa? Kita sayang, ya kan? Kita kasih makan, jangan lupa kita kasih air, ganti airnya, ya kan? Belinya kapan? Udah 2 tahun, 3 tahun yang lalu lah, cariin pasangannya. Ini burung dari dia burung lahir dikasih gelang begini aja, suaranya cakep ya, suaranya cakep. Karena kita nggak paham. Kalau kita paham dia ngomong kawin, gitu. Minta kawin dia. Lah iya makanya kita kasih tuh, kalau punya cowok kasih ceweknya, cariin. Di mana nyarinya? Burung nggak ketemu, di Barito nggak ketemu, di Pramuka nggak ketemu, cari di internet, ya kan? Mencari, ya kan? Bininya burung gitu kan, cari.
Ikan juga begitu, lihat-lihat di akuarium sampai butek ya kan. Ikan ke atas-atas, masuk lagi. Tuh cakep bukan cakep ngap-ngapan dia. Ganti airnya. Itu namanya kita baik bukan hanya sama orang, tapi gairah akil sama orang yang nggak punya akal. Makhluk Allah min asnafil makhlukat, semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya lahum birrahmah wal maghfirah, kita pakai rahmat dan maghfirah. Ketika itu turun rahmat Allah dan maghfirah. Rahmat berarti petunjuk Allah, maghfirah berarti ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya burung, semakin dia sayang sama burungnya, maka insya Allah dia kemudian mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sama burung aja yang bunyinya begitu doang kan 100 juta, apalagi bini kita. Lah kalau burung kan begitu doang suaranya, murai, begitu doang murai suaranya. Coba bagaimana sih? Burung murai cuma begitu doang suaranya 100 juta. Lah bini kita lah suaranya pagi lain, siang lain, sore nyorein lain lagi. Ya kan? Begitu malam pasar malam beda lagi suaranya. Lah yang begitu jangan di 100 juta, lebih dari 100 juta. Iya, pokoknya dia bunyi lagi gocap, bunyi lagi bagi lagi gocap, bunyi lagi gocap. Lah ya sama binatang aja kita suruh sayang, apalagi bini kita. Pokoknya yang begitu mah kalau dia belum mati jangan dikuburin. Jangan dikuburin. Kenapa? Turun rahmat dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yarhamukumul malaikah. Coba lihat itu. Lagi-lagi Allah ngajarin kita yarhamukum. Kita akan disayang oleh bukan cuma Allah, siapa kemudian? Malaikat. Kalau satu malakul, kalau dua malakani, kalau banyak malaikat. Makanya orang meninggal ya di kitab Al-Fawaid yang punya Imam Qurtubi, itu orang meninggal ya tanazzal fihi malaikah, turun malaikat yang banyak dikirim Allah. Makanya orang meninggal matanya suka ke atas ya. Apa nih jadi mbak gitu kan, dia mau datang minggir loh, kasih duduk dia, kasih duduk kan, matanya kosong. Kenapa? Ngeliatin malaikat. Jadi yang ngedoain kita bukan satu, banyak. Kenapa banyak? Ya kan? Min rahmatihi amali ahli sama alladzina hum aksar. Lihat, yang paling banyak itu penduduk bumi apa penduduk langit? Langit. Dari mana kita tahu? Lihat air matanya Nabi Adam alaihissalam ketika Allah turunkan ke bumi, ya kan? Itu air matanya suatu riwayat menetes dan kemudian tumbuh pepohonan. Makanya Al-Baqarah ayat 21 menjelaskan wa 'allama Adama asma'a kullaha, setelah itu sampai ke bawah, ya kan? Beliau kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena di atas langit itu orang bertasbih, bertahmid, ya, makhluk Allah yang lain malaikat penuh. Itu artinya apa? Disampaikan Imam Nawawi, hum aksar. Ingat, penduduk langit lebih banyak yang mendoakan kita min akhir arti daripada apa? Penduduk bumi. Wala yajuzu li sahsin ayyad'u li jamil muslimin. Nah nih, hati-hati nih. Enggak boleh orang muslim, orang muslim enggak boleh ngapain? Yaghfiru junubahu ayyad'u li fakirin nahwa mi'ati dinar. Enggak boleh kita ngedoain yang kira-kira enggak masuk akal. Jadi doa enggak boleh buat main-main. Apalagi musibah nggak boleh dibakar main. Walaisa lahu jihadun, yang nggak mungkin sampai ke sono. Contoh, ada orang miskin yang nggak bisa makan, kita doain, ya kan? Mi'atan dinar, 100 dinar. Ya kira-kira sekarang udah kira-kira 2 triliun ya, kita doain.
ya Allah biar dia dapat 2 triliun, ya kan? Mohon maaf kita nggak boleh, tapi mendoakan yang kira-kira bisa, itu menjadi manfaat doanya. Tapi kalau kemudian kita berdoanya di luar nalar, itu menjadi istihza, seakan-akan kita ngejek, ya kan? Artinya kita saling mendoakan. Wa yaqulu hadzal rahma bil khalqi li annahu mukhalif li nusus syar'i, karena memang nggak boleh, ya kan? Maka kemudian kelihatan nggak? Bisa hitungin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 garis dari bawah. Kelihatan ruwiyah ada ya, Al-Ghazali, Ruya Ghazali, ya. Siapa itu Ghazali? Imam Ghazali. Namanya sering kita dengar bahwa beliau adalah bagian dari salah satu ulama yang kita kenal adalah Al-Imam Muhammad bin Ghazali At-Tusi Abul Hamid Hujjatul Islam. Sering disebut dengan Abul Hamid, sering disebut dengan Hujjatul Islam, ya, namanya Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali di sini? Ru'iyah Al-Ghazali fin naumi. Pernah, jadi kalau ru'iyah itu majhul. Maaf. Ini saya cobain. Kalau ini namanya susu. Susu diapain? Diminum itu bahasa Arabnya apa? Ya, syarabah. Contoh, syarabtul labana. Maaf saya contohin ya. Alhamdulillah bunyi dia. Ya. Ini diminum berarti kita minum. Tapi kalau diminumin sama orang, sama bini kita, itu namanya syurba. Ya. Di sini Imam Ghazali dimimpiin banyak orang. Ro'a fil manami, berarti siapa yang lihat? Nabi Ibrahim. Siapa yang dilihat? Ismail. Di mana ngelihatnya? Fil manami, berarti kalau dalam tidur berarti mimpi. Imam Ghazali banyak dimimpiin. Apa dia dimimpiin? Auqafani baina yadayya wa qala bima qaddamtu ala nasib. Apa yang menyebabkan engkau bisa masuk surga? Apa katanya? Lihat di bawahnya. Dzata yaumin, satu hari, dzata yaumin nazarat Zubab. Jadi Imam Ghazali kedatangan Zubab. Apa itu Zubab? Lalat. Ala madadi qalami, pulpennya dia lagi nulis, itu datang apa? Lalat, ya kan? Ya. Litasroba minhu, ya, itu ada di baris ke-10. Litasroba minhu, kemudian apa? Ini lalat minum, ya kan? Wa anta taktubu, sedangkan Imam Ghazali lagi nulis. Fatakruka hal kitabah, dia lagi nulis, berhenti nulisnya. Dilihatin itu lalat. Ngapain lalat? Minum. Dari mana minumnya? Tintanya. Dilihatin, nggak digubris, didiamin lama, sampai tangannya pegel. Dilihatin aja. Ditanya, atak baru, apakah yang diterima itu sholatnya, puasanya, zakatnya, wudhunya? Ternyata bukan. Di antara yang diterima dari amal ibadah Imam Ghazali apa? Yati subah, ada lalat datang, harusnya dia lagi nulis didiamin baik sampai dia tuh kenyang. Fa'atat, sampai dia pergi, tangannya pegel frang. Disitulah kemudian turun rahmat Allah dan maghfirahnya. Beliau banyak dimimpiin oleh orang soleh masuk surga. Itu artinya bahwa yang sepele kecil-kecil boleh jadi itu yang masukin kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya imam kita udah ngajak kita tadi kan, faman ya'mal misqala dzarratin, itu diingetin kita kalau subuh sekecil apapun, bawa kardus,
geser-geser leher, ya kan meja, bawain kita. Itu kalau bawanya pakai bismillah, bismillah. Ya Allah, saya emang ngaji kagak bisa dah, membawain doang ya Allah, begitu. Niat itu luar biasa. Yang bikin susu, yang bikin air panas, luar biasa semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terakhir ada doa muwazibah. Muwazibah itu kebiasaan ulama, kebiasaan Imam Nawawi juga, ditulis oleh beliau di akhirnya. Mana doanya tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris dari bawah, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di tengah-tengah ada tulisannya wa minha, ada wa minha al-muwazabah. Muwazabah itu kebiasaan baik para ulama, para masyayikh, orang-orang soleh yang kita tahu ini dapatnya dari siapa? Abdullah bin Amr ibn As. Kita tahu betul Abdullah bin Amr ibn As nggak pernah lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kemudian baina sunnatus subhi, sering kita baca sunnahnya habis subuh. Baca dah tuh habis subuh, itu sunnahnya. Artinya maaf, diwajibin buat kita bagus. Habis sholat yang lain silahkan, ya kan? Apa doanya? Tuh di bawahnya ada kan? Ayo sama-sama kita baca sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Yang punya HP boleh dipoto, keren, ya kan? Dikirim, di share. Apa itu? Doa orang soleh, dibaca habis subuh fardunya, ya. Sunahnya kapan aja boleh. Pernah kita baca di doa? Pernah, sering. Tapi kan kita nggak tahu kadang-kadang ini doa dari mana ya. Ternyata doa itu diucapkan oleh orang yang paling dekat dengan Rasul. Ya, siapa dia? Abdullah bin Amr bin As, yang didapatkan juga oleh guru kita, tua kita Imam Nawawi Al-Bantani. Hari ini sampai kita udah pakai, tinggal kita meyakininya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, di situ disampaikan Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya kan? Ampuni, Allahumma arham, sayangi, Allahumma afi, sehatin, ya kan? Darah tinggi, asam urat, sehatin, ya kan? Allahumma jbur, ya kan? Kuatin, ya kan? Ini kayaknya di sana gimana ya? Ya, bukan merah lagi ya, titiknya hitam semua itu semua, ya kan? Seorang begitu, udah nggak ada yang merah, hitam semua, ya kan? Bismillah dah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Iman menghasilkan imun. Allah maftah, ya Allah bukain keberkahan buat siapa? Umat Nabi Muhammad. Terakhir ditutup dengan Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, rahmati umat Nabi Muhammad rahmatan ammah, dengan rahmat yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita, mudah-mudahan kita disehatkan badan kita, mudah-mudahan kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap
sehat walafiat. Meskipun Jakarta merah bahkan hitam semua, insya Allah kita minas suadai al-maqbulin, orang-orang yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sehat jauh dari malam dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada ditanya? Enggak ya? Alhamdulillah. Kalau ada ditanya, kita tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.